Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mau bahas apa ini ya? Kita hari ini mau bedah kasus saja. Udah kasus. Kira-kira saya mau membahas tentang yang di bukunya Abi itu, yang dulu, bukunya Abi yang dulu. Iya. Masih ingat nggak ya? Oh masih. Oh masih ya, Iya. ya. Pengarangnya, berarti bukan plagiat ya. Masih. Oke, tentang bukunya Abi itu ada yang membahas tentang anak serbain kalau nggak salah, enggak? Iya, kalau nggak salah betul. Kalau nggak salah berarti betul ya. Iya, anak serbain itu apa? Berarti apa itu? Itu Kira-kira itu bahasa apa sih? Itu bahas tentang problematika keluarga dan anak sebetulnya. Tapi yang biasanya saya bantu itu adalah anak dan sekaligus nanti kedua orang tuanya. Di buku itu saya tulis pengalaman ya, tentang bagaimana orang tua menghadapi anak yang serbain. Apa maksudnya serbain itu? Ya itu istilah ya. Jadi anak yang serbain itu kemana-mana minta ditemenin, ya kan? Terus tidur minta ditemenin, makan minta disuapin, terus kerjakan PR mintanya nyuruhin, dan seterusnya. Kalau PR Oh iya, kerjain, ngerjain. Jadi semuanya serbain. bantuin. Iya, jadi dia sama sekali anak yang seperti ini tidak mandiri ya, jadi belum mandiri sama sekali. Padahal usianya itu sudah seharusnya dia bisa mengerjakan sendiri dan mandiri. Terus berarti anak yang serbain itu maksudnya anak yang kurang mandiri. Iya, jadi belum. Ya. Oh belum Belum sekali mandiri, meskipun sebetulnya dari usia tumbuh kembangnya mereka sudah masuk pada tahapan usia mandiri. Terus gimana sih Abi caranya biar anak-anak itu bisa mandiri? Kita sebagai orang tua cara mendidiknya supaya anak itu mandiri itu bagaimana? Yang pernah saya dampingi itu adalah keluarga dengan anak serbain ini, kita lihat dulu pola asuhnya. Ya, kalau pola asuhnya banyak pola, jadi akhirnya anak bingung. Akhirnya dia minta pola yang disukai. Apa ya yang in tadi, minta dibantuin sama, mohon maaf, rewangnya, minta dibantuin sama tantenya, minta dibantuin sama yang mutinya, dan seterusnya. Itu keluarga dengan banyak pola. Tapi sebetulnya kalau keluarga dengan hanya satu pola itu memungkinkan anak untuk lebih cepat dan mudah untuk memahami keinginan orang tuanya. Keinginan kebanyakan orang tua kan pengen anaknya cepat dan segera mandiri, ya makan sendiri, terus kemudian mengerjakan PR sendiri, kemudian membersihkan tempat tidur, dan kemudian juga membantu orang tua. Itu banyak hal yang mereka akan bisa lakukan ketika orang tua hanya memiliki satu pola asuh, yaitu pola asuh dari kedua orang tuanya sendiri, yaitu ayah dan ibunya secara langsung, bukan banyak pola asuh, sehingga anak jadi bingung dan anak akan cenderung memilih pola asuh yang mereka sukai. Oh, maksudnya pola itu pola asuh. Iya. Awal tadi nggak dijelaskan. Iya. Kirain banyak pola, banyak tingkah gitu. Enggak ya, banyak pola asuh. Iya. Berarti biasanya asuh. itu yang pondok mertua indah. Nah, seperti itu kan biasanya sama yantinya. Terus biasanya yang punya pembantu itu ya. Ya. Pola asuhnya pembantunya. Ya betul, pola asuh pembantunya, pola asuh gadgetnya, pola asuh TPA ya, tempat penitipan anak, pola asuh tantenya dan seterusnya. Tadi berarti dari kita ambil dari orang tua berarti ya. Iya, yang paling bagus itu memang pola asuh murni dari kedua orang tuanya, jadi dari ayah dan ibu.
Kadang orang tua itu nggak sinkron. Meskipun satu orang tua, kadang itu si ibu pengennya anaknya mandiri, tapi si ayah nggak tega, atau sebaliknya, si ayah pengen anaknya mandiri, tapi si ibu nggak tega. Biasanya seperti itu juga dalam satu rumah itu. Ya, itu gimana? Itu hal yang wajar. Jadi kalau dalam sebuah keluarga itu ayah punya cara B, ibu punya cara C, itu hal yang sederhana, hal yang wajar. Tapi karena mereka punya goal yang sama, cara itu bisa dikompromikan. Jadi tidak harus dipertentangkan. Ketika nanti mamanya punya cara untuk menginginkan anaknya supaya cepat bisa makan sendiri, dan ayah juga punya cara sendiri, maka cara ini dikompromikan. Siapa dulu yang memegang si anak gitu. Kalau diserahkan mamanya nggak apa-apa, ayahnya mendukung saja. Ketika nggak setuju cukup diam saja, tidak perlu dikonfrontasi di depan anak. Nah, konfrontasinya nanti di belakang layar saja. Jadi didiskusikan. Nah, nanti kalau mamanya oke, ayah yang sekarang yang pegang, silakan, nggak apa-apa. Yang penting disepakati adalah goalnya atau tujuannya itu sama. Kalau nanti goalnya berbeda, caranya berbeda, ini yang akan kembali menjadi terlalu banyak pola sehingga anak-anak kebingungan mana yang mau dicontoh atau ditiru. Berarti harus fokus. Ya, fokus dengan tujuan ya, goalnya orang tua. Kalau orang tua kan bisa kompromi atau bisa membicarakan suami dengan istrinya, ayah dengan ibunya. Insya Allah lebih mudah mengkompromikan itu daripada orang tua dengan tantenya, orang tua dengan neneknya, orang tua dengan pembantunya. Itu agak lebih sulit dan lebih rumit biasanya. Oke, berarti kita harus ada kompromi sesama orang tua itu harus punya kesepakatan. Ya. Jadi kesepakatan maunya ini anak ini dibawa kemana? Ya, maunya cepat mandiri atau enggak gitu. Ya, berarti kalau misalnya ibunya nyuruh mandiri, bapaknya juga harus mendukung. Iya, mensupport. Betul sekali. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, tapi harus mendukung. Ya, terus lanjut yang terakhir ini, kesimpulannya bagaimana untuk pembicaraan kita hari ini, itu kesimpulannya bagaimana? Oke, kesimpulannya yang pertama, sekarang masih banyak ternyata anak-anak yang harusnya sudah mandiri, ternyata mereka belum bisa mandiri. Sebetulnya itu hal yang harus bisa kita hindari ya, terutama untuk anak-anak. Kenapa? Kasihan, karena harusnya mereka sudah matang dan tumbuh kembang ke hal yang lainnya, mereka belum bisa mengarah ke tumbuh kembang yang lainnya. Hanya mancep pada tumbuh kembang kemandiriannya saja, ke belakang nggak berani ya, minta ditemenin naik sepeda pancal nggak berani, belajar nggak berani, ngerjakan PR juga nggak mau, minta dikerjain atau diajarin terus gitu. Itu sebetulnya tumbuh kembang mereka mengalami stagnan. Harusnya anak-anak sekarang bisa melampaui tumbuh kembang itu, dan itu adalah hal yang lumrah atau hal yang wajar. Ketika anak-anak merasa nyaman, ketika anak-anak merasa didukung oleh kedua orang tuanya, insya Allah mereka akan lebih cepat matangnya. Terutama adalah kematangan dari kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sudah matang, orang tuanya sudah mandiri, nggak sedikit-sedikit dititipin anaknya, sedikit-sedikit dititipin, sedikit dikasihkan orang lain. Jadi orang tuanya sudah mandiri, insya Allah anak akan cepat mencontoh kemandirian yang mereka lihat, mereka rasakan, mereka dengar, dan mereka ada di keluarga tersebut. Jadi salah satu poin utamanya adalah kemandirian anak itu bisa cepat matang ketika kedua orang tua yang ada dalam keluarga tersebut mempunyai kemandirian yang juga matangnya, sama matangnya. Oke, tadi anak-anak bisa mandiri kalau kita mendukungnya. Ya, mendukung itu dalam arti. Mendukung itu maksudnya dalam artinya gini, jangan dikit-dikit dibantu. Ya. Biarkan mereka belajar sendiri. Ya, orang tua harus percaya diri bahwa
anaknya berdua, bisa. Iya, mereka berdua mampu untuk mendidik anaknya. Yang berikutnya yakin bahwa anaknya mampu melakukan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh kedua orang tua mereka. Gitu. Karena banyak orang tua keluarga-keluarga baru yang kekinian itu nggak percaya diri untuk merawat anaknya sendiri. Itu yang menjadi penyebab bahwa anak-anak yang kurang mandiri atau serbain tadi itu tidak cepat berkembang atau mengalami hambatan dalam tumbuh kembang kemandiriannya. Oke, sudah, terima kasih. Kira-kira Ya. cukup sekian. Ya, Nanti nanti bisa komen-komen Iya. yang mau tanya-tanya silakan ketik di komen gitu ya. Nanti kita bedah kasus yang lainnya. Orang tuain ya. Orang tuain ya belum siap mentalnya, minta dibantuin ke pasar, minta dibantuin. Iya. Oke, Abi, terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.